Rencana pemerintah mengonversi LPG 3 kg ke kompor listrik 800 hingga 1000 watt menuai reaksi. Pemerintah akan segera menguji coba konversi ini dengan membagikan kompor gratis minimal ke sekitar, kami konfirmasi lagi nanti jumlahnya, rencananya ada sekitar 500.000 rumah tangga. Uji coba dilakukan oleh PLN dan akan dibuatkan jaringan khusus. Pemerintah mengatakan konversi dari gas ke LPG bisa menghemat pengeluaran signifikan, tetapi kebijakan ini dinilai terburu-buru dan banyak yang menduga ini cara untuk memaksa warga menaikkan daya listrik mereka. Kita bahas sore ini bersama narasumber, sudah bergabung adalah Dirjen EBT dan Konservasi Energi PLT Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian SDM, Pak Dadan Kusdiana. Selamat sore Pak Dadan. Selamat sore Mbak Putri. Terima Selamat kasih. sore Pak Sartono. Ya, dan juga saya sapa anggota Komisi 7 DPR RI Pak Sartono Hutomo. Pak Sartono, selamat sore. Halo Pak Sartono, selamat sore. Ya, Pak Sartono, mungkin Anda bisa di-unmute dulu. Baik, kami masih menunggu suara dari Pak Sartono. Halo? Tapi iya, baik Pak Sartono, saya sudah bisa mendengar suara Anda. Anda bisa mendengar suara saya? Ya, Mbak Putri. Ya. Jelas, Mbak Putri. Baik, baik. Pak Deden, selamat sore. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya mulai dulu dari Pak Dadan. Pak Dadan, pertanyaan besarnya apa alasan konversi ini? Karena narasi yang berkembang yang disampaikan oleh pemerintah itu beragam sekali. Tapi kalau misalnya dari Kementerian SDM apa dan mengapa sekarang dilakukan? Pak Dadan? Ya, terima kasih Mbak Putri. Ini suaranya agak menggema ya. Saya bisa mendengar pertama, sebetulnya kami tidak ingin mempermasalahkan kenapa baru sekarang ya. Tapi kita memang ingin meningkatkan dari sisi ketahanan energi nasional. Kita sama-sama paham kalau menggunakan LPG saat ini adalah 70-75% ini kan sumbernya adalah dari impor. Dan sekarang dari mulai awal tahun sebetulnya sekarang sudah mulai terjadi harga ini tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan, dan arahnya kan semakin naik, semakin mahal ya. Kita lihat harga subsidi, harga LPG sekarang selisihnya antara harga keekonomian dengan harga yang disubsidi memang semakin melebar. Di sisi yang lain bahwa pemerintah pun terus bersama-sama DPR untuk memastikan bahwa masyarakat ini mendapatkan energi khususnya untuk keperluan masak ini secara cukup ya. Kami bersama Pak Sartono juga di Komisi 7 membahas sebetulnya seberapa banyak perlunya LPG gitu ya. Kita sama-sama memahami angka tersebut, tapi di sisi yang lain kita menghadapi kenyataan bahwa sekarang harga LPG ini semakin mahal. Dan di sisi yang lain, kita juga ingin meningkatkan ketahanan energi di dalam negeri. Kalau kita geser dari LPG yang saat ini kita impor dari luar, kemudian kita gunakan listrik di dalam negeri, yang sumbernya berada di dalam negeri, potensinya di kita juga banyak, termasuk dari sumber energi terbarukan. Saya kira ini sebuah proses transformasi dari pemanfaatan energi yang basisnya impor dan fosil, nanti kita bisa mengarah kepada energi yang lebih bersih. Ke depan memang kalau kami lihat, kami dengar diskusi bahwa arah pemanfaatan energi ini itu akan basisnya elektrifikasi. Jadi kita memang setuju tadi ada pendapat bahwa ya ke depan listriknya juga harus kita pastikan bahwa listriknya harus bersih. Saya kira kita bertahap menuju ke sana. Di sisi yang lain sekarang kita sudah siap listriknya. Jadi kami sudah mencoba sekarang uji coba untuk di beberapa lokasi. Ada 2 lokasi yang kami uji cobakan. Jadi kami juga sepakat bahwa ini tidak perlu terburu-buru. Makanya kita melakukan secara bertahap, dimulai dengan uji coba di 2 kota. Ada 1000 keluarga penerima manfaat yang kami lakukan di masing-masing kota tersebut. Dilakukan uji coba, dipantau bagaimana aspek keberterimaan dari masyarakat tersebut, karena ini kan memang terjadi lompatan dari sisi teknologi ya, yang tadinya menggunakan kompor gitu ya yang dibakar, nah sekarang memang menggunakan listrik. Pasti harus diperlukan sosialisasi dan juga penjelasan di sisi yang lain ya. Hasil dari uji coba tersebut, awalnya kami bersama PLN, ini uji coba PLN sebetulnya
Jadi kapasitasnya kan 1000 watt kali 2. Jadi ada Ya. 2 kompor, Ya. masing-masing 1000 watt. Nah sekarang kita udah tahu kalau 1000 watt ini membuat masak lebih lama. Sehingga sekarang nanti pada saat implementasinya kita akan pastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan kenyamanan khususnya di dalam waktu memasak itu sama. Jadi kami akan naikkan menjadi 1800 watt untuk satu kompor dan satu kompor yang lebih kecil itu 1000 watt. Pak Dadan, Itu dari saya. Oke, Pak Dadan, kalau misalnya dilihat tadi sebenarnya rumah tangga yang disasar yang mana? Karena sepertinya ini ada perbedaan sasaran gitu ya. Kalau misalnya tadi mengutip yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir mengatakan harus ada alternatif kemudian untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan lebih baik disasar yang sekarang itu adalah apartemen, kemudian rumah yang dibangun di bawah Kementerian BUMN. Tapi sepertinya ada perbedaan dari sasaran yang disampaikan oleh Kementerian SDM. Ya, yang kami siapkan adalah bagaimana menggeser pemanfaatan LPG 3 kilogram. Kalau untuk yang sekarang menggunakan LPG yang non subsidi, menurut kami ini kan sifatnya adalah bagaimana mendorong supaya beralih. Atau dua-duanya kan tidak disubsidi, listriknya juga tidak disubsidi, kemudian LPG-nya juga tidak disubsidi. Yang sekarang disiapkan adalah menggeser untuk masyarakat yang menggunakan LPG 3 kilo yang disubsidi, digeser kepada listrik yang sama-sama disubsidi. Jadi memang ini upayanya adalah menyasar kepada masyarakat pengguna LPG 3 kg. Oke, baik. Saya ke Pak Sartono sekarang. Pak Sartono, Anda mengatakan ini beberapa kali Anda meminta betul-betul harus dihitung dengan matang. Apa saja yang menurut Anda harus diperhitungkan, Pak Sartono? Baik, terima kasih Pak Putri. Sebelum saya menjawab, kami tadi mendengarkan di dalam video tadi keluhan-keluhan masyarakat begitu, kalau berubah ya dari LPG kepada listrik, kompor listrik. Nah, itu harus kita dengarkan betul. Kami sebagai DPR RI mendengarkan itu. Nah, itu satu. Kedua, ini kan berawal daripada PLN ini kan sedang mengalami oversupply, kelebihan daya listrik lah gitu. Nah, sementara di dalam kontrak jual beli PLN dengan IPP, skemanya itu kan take or pay, artinya dipakai tidak dipakai, ya PLN harus bayar gitu selama ini. Dan masalahnya ya pemerintah listrik karena serapannya kecil, otomatis negara harus bayar kelebihan meski tidak digunakan. Nah, ini kan permasalahannya awalnya dari situ. Nah, untuk itu kan harusnya ya bagaimana ini ekonomi ini harus tumbuh kan, agar serapan listrik itu betul-betul bisa terserap ya, tidak terjadi oversupply. Itu yang seharusnya begitu. Tidak terus permasalahannya di dalam subsidi kepada masyarakat miskin ini yang sudah berlangsung kurang lebih hampir 20 tahun begitu. Nah, untuk itu ini kan harus merubah ini, ya tidak bisa serta-merta, ya harus betul kalau itu sampai terjadi begitu ya, memerlukan sosialisasi yang dalam begitu, ya dan implikasinya juga luar biasa ini. Sekarang ini baru saja BBM naik, ditambah lagi info tentang konvensi daripada gas ke listrik, ini juga membuat gundah masyarakat, ya dan ini yang juga menjadikan suatu catatan kami dari DPR. Oke, baik. Begitu Mbak. Dan satu kedua, sektor UMKM ini kan semuanya hampir menggunakan gas 3 kg ini. Dia berputar begitu pakai gerobak ini. Nah ini juga bagaimana itu? Apakah ada teknologi juga yang bisa untuk mobile begitu dalam penggunaan daripada energi ini dari gas ke listrik begitu, dan juga kecepatannya, ya. Nah ini kan perlu proses ya, penelitian betul itu di dalam implementasi kedepannya. Jadi tidak hanya uji
coba dari uji layak ini kalau saya mengatakan. Layak atau tidak ini diterapkan. Begitu, Oke. Mbak Putri. Baik. Pak Dadan, tanggapan Anda berkaitan dengan ini adalah upaya untuk menyerap oversupply listrik yang kemudian dibebankan kepada masyarakat kecil. Terima kasih. Saya tidak terlalu mendengar sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Sartono, mohon maaf. Tapi kalau konteksnya seperti itu, memang kami memastikan bahwa listriknya itu kan harus siap dulu ya. Jadi sekarang tidak dalam konteks oversupply, tapi dalam konteks bahwa sekarang listriknya sudah tersedia. Kan ini nanti ada demand tambahannya. Kalau ini berjalan, demand-nya kan nambah. Nah, demand-nya dari mana? Nah, sekarang yang sekarang memang secara jumlah kan sama dengan yang disampaikan oleh Pak Sartono yang sekarang oversupply. Memang dalam konteks kontrak ini kan kontrak antara PLN dengan produsen listrik swasta ya. Bahwa itu dipakai atau tidak dipakai itu kan kontrak untuk mengembalikan investasi yang jumlahnya itu flat gitu ya. Ini secara langsung kan ditransfer juga ke pemerintah, ke negara, karena kontrak-kontrak ini kan dijamin juga sama negara, sehingga sebagai biaya yang dikeluarkan oleh PLN, dan ini juga nanti pada ujungnya kan dihitung secara konsolidasi ya semuanya, sehingga masuk ke dalam yang namanya istilahnya subsidi atau kompensasi nanti. Jadi kalau sekarang kebetulan kita lagi listriknya cukup gitu ya. Kebetulan yang lain bahwa hal-hal yang lain yang tadi saya sampaikan, LPG sedang mahal, kita listriknya sudah cukup, kemudian juga secara teknologi, secara infrastruktur juga kita siap untuk hal itu ya. Dan kami juga tetap memastikan bahwa masyarakat itu tidak tambah biayanya. Jadi masyarakat kita pastikan bahwa kalau sekarang misalkan, kalau hasil survei kami satu bulan itu 11,4 kilo ya LPG per bulan. Atau kira-kira 4 tabung. Kalau 4 tabung, satu tabungnya misalkan harganya 20.000 di masyarakat di tingkat terakhir, berarti sebulan kan 80.000. Nah kalau hitungan kita kalau dengan cara memasak yang sama, dengan apa namanya jumlah energi yang sama, kebetulan kalau menggunakan kompor ini kan akan lebih efisien ya dari sisi pemanfaatan energinya, dan juga satuan energinya menjadi lebih murah, sehingga masyarakat itu sebetulnya akan mendapatkan untung juga secara ekonomi, bayar per bulannya menjadi lebih murah. Ini yang dikeluarkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi ada selisih sekitar 25 sampai 27 ribuan per bulan. Lebih sedikit daripada kita menggunakan kompor LPG dengan LPG sebagai bahan bakarnya, Mbak Putri. Oke, baik. Tapi kemudian pertanyaan yang muncul sekarang yang juga tadi disampaikan oleh dalam paket kami disampaikan oleh beberapa analis adalah pertanyaannya berkaitan dengan konversi LPG ke listrik ini, tentunya diharapkan ada sumber energi baru terbarukan gitu kan. Biasanya adalah disiapkan dulu sumber EBT-nya, baru kemudian konversi dilakukan, tapi ini sebaliknya, jadi dipaksa konversi dulu, sedangkan sumber listriknya sendiri juga masih menggunakan energi fosil. Kita akan bahas itu setelah jeda, tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya masih bersama dua narasumber, ada Dirjen EBT Konservasi Energi PLT, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian SDM, Pak Dadan Kusdiana, dan juga anggota Komisi 7 DPR RI, Pak Sartono Hutomo. Kami masih membahas soal pemerintah yang akan mengonversi LPG 3 kg ke kompor listrik 800 hingga 1000 watt. Dan tadi juga ada disampaikan oleh Pak Dadan, ada kemungkinan daya kompor listrik ini kemudian akan ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Tapi Pak Dadan, pertanyaannya sekarang, banyak orang bertanya mengapa ini dilakukan sekarang? Karena apa? Karena bahan atau sumber listriknya saat ini kita masih menggunakan energi fosil. Dan idealnya konversi besar-besaran itu dilakukan ketika sumber listrik memang sudah berasal dari energi bersih, energi baru terbarukan. Jadi banyak yang mengira bahwa pemerintah di sini hanya melihat ujungnya saja, tapi tidak memperbaiki di awalnya, di asal muasalnya, yaitu sumber energinya sendiri. Tanggapan Anda, Pak Dadan? Ya, terima kasih Mbak Putri. Saya sebetulnya sudah menggunakan kompor ini sejak 2017 awal ya. Jadi saya
mengalami langsung kita misalkan di dapur itu menjadi lebih bersih. Memang kan ada yang bilang iya bersih di dapur tapi kan kotor di tempat yang lain. Nah kalau pakai kompor LPG kita sudah paham kan memang ada emisi yang dikeluarkan. Yang ini pun ada, apalagi sekarang kita ini kan sedang listriknya sedang berkecukupan. Tadi Pak Sartono menyampaikan bahwa ini hidup nggak hidup kan tetap bayar listriknya. Nah kita ada kesempatan untuk seperti itu. Ya, yang sekarang sudah ada listriknya, yang emisinya sudah tahu kita keluar akan berapa. Jadi secara nasional bisa kita hitung bahwa emisinya akan berkurang. Karena per sekarang kita sebetulnya tidak perlu menambah pembangkit lagi karena listriknya kan sudah ada. Jadi kalau sepakat, saya juga sepakat sekali mendukung dan setiap hari bekerja untuk bagaimana supaya listrik dari EBT-nya ini berjalan. Banyak yang sekarang sedang dilakukan dengan didukung oleh Komisi 7 juga bahwa ini harus terjadi percepatan dari EBT-nya. Tapi apakah kita harus menunggu ke sana? Di saat sekarang kita sedang mencoba mengurangi ketergantungan dari impor dan pintunya ini sudah sangat terbuka. Gitu. Tapi kami juga memahami bahwa ini tidak perlu terburu-buru, ada perubahan gaya akan di masyarakat ya, dan itu yang kami dapatkan juga dari lapangan. Selama ini sebetulnya permasalahannya itu ya bervariasi meskipun mungkin bagi kita ini teknologinya cukup simpel, tapi di lapangan memang kami memastikan di uji coba yang sekarang, yang insya Allah nanti hasilnya akan keluar secara lengkap di pertengahan Oktober. Ini akan kami laporkan kembali nanti ke publik, ke Komisi 7 juga ke kementerian terkait sambil memastikan bahwa di tahap berikutnya ini bisa berjalan gitu ya. Jadi kalau dari sisi kenapa saya ulangi lagi kenapa dari sisi EBT tidak nunggu itu dulu berjalan, mungkin kita harus nunggu kan. Saya tidak tahu persis ya, tapi per sekarang kita kan targetnya baru 23% di 2025. Apakah kita bersepakat itu dulu atau yang lain? Menurut saya sekarang justru sangat yang paling tepat. Sekarang saat yang paling, tapi sepertinya banyak yang beranggapan pemerintah mengambil jalan pintas, yang paling mudah adalah membebankan kepada mereka dengan daya listrik yang paling rendah adalah kelompok masyarakat ke bawah. Ini ke saya juga ya Mbak Putri ya? Iya Pak Dadan. Iya. Makasih. Justru yang kami tawarkan ini, yang sekarang sedang kami lakukan itu bukan membebankan. Kan tadi udah saya sampaikan ya, dari sisi keekonomian juga penerima manfaat ini mendapatkan manfaat lebih. Oke. Kalau tadi di dalam video ada kompornya kan mahal, kompornya itu diberikan gratis oleh pemerintah. Memang sekarang secara anggaran belum ada, kita karena sekarang prosesnya masih uji coba, tapi yang kami lakukan untuk yang 1.000 dan nanti akan dilakukan melalui anggaran PLN apabila uji coba ini sukses, itu semua masyarakat itu menerima secara gratis kompornya dan juga sambungan listriknya, dan juga harga listriknya adalah harga listrik seperti yang sekarang, harga listrik subsidi. Oke, baik. Saya ke Pak Sartono. Pak Sartono, kalau menurut Anda apa yang harus betul-betul disiapkan oleh pemerintah sekarang untuk bisa betul-betul menjalankan ini? Karena sekali lagi narasi yang muncul berbeda-beda. Ada narasi untuk mengurangi subsidi, ada narasi untuk betul-betul bisa menyerap energi yang oversupply listrik yang dimiliki PLN. Pak Dadan ini menyarankan memang sudah saatnya kita sekarang beralih. Jadi kalau misalnya Anda lihat Pak Sartono, bagaimana dengan kebijakan ini? Iya, baik. Memang membingungkan ini. Setiap kementerian menyampaikan lain-lain. Tadi saya lihat juga Pak Menteri BUMN juga menyampaikan tentang generasi ke depan ya, menyisir kepada generasi muda ya. Dan juga satu sisi tadi Pak Deden kan untuk masyarakat yang selama ini menerima daripada subsidi kompor gas begitu. Nah, ini perlu dari pemerintah ya untuk biar satu pintu begitu untuk menyampaikan perihal konvensi daripada gas ke listrik. Nah, ini perlu harus firm begitu. Yang jelas pada prinsipnya kami menginginkan tetap itu di dalam sosialisasi maupun
uji coba kepada masyarakat, tapi juga opsi yang satunya ialah jangan dicabut itu subsidi terhadap gas. Jadi bersamaan begitu. Nah, nanti tinggal memilih ini masyarakat kan. Enakan mana ini? Murahan mana ini? Menggunakan subsidi daripada gas atau subsidi daripada kompor listrik ini. Nah, ini akan lebih salah satu win-win solution lah itu. Tidak membuat suatu resah gitu masyarakat bahwa subsidi masih berjalan, kompor listrik juga menjadi salah satu opsi karena juga untuk menghadapi tantangan ke depan tentang ramah terhadap lingkungan dan sebagainya. Untuk sementara itu, Mbak Putri. Baik. Terima kasih Pak Sartono sore hari ini sudah bergabung dan juga Pak Dadan sore hari ini sudah bergabung. Terima kasih Pak Dadan. Saya konfirmasi lagi, jadi untuk tahun ini ada berapa paket yang akan dibagikan yang disasar oleh Kementerian SDM, Pak Dadan? Kita sekarang sedang menjalankan uji coba di 2 lokasi, Mbak Putri. Ya, 1.000 di Solo dan Denpasar, masing-masing 1.000. Dari sisi APBN kan belum ada, kami juga belum membahas dengan Pak Sartono Komisi 7. Tapi sekarang sudah disiapkan anggaran APLN ya, jadi anggarannya PLN itu 300.000 unit. 300.000 belum dipastikan ini akan dimanapun, tapi ini belum kita putuskan untuk kapan eksekusinya, tergantung untuk yang pertama ini. Oke, tergantung hasil uji coba begitu ya Pak Dadan. Baik, terima kasih, kami tunggu terus terutama untuk hasil uji cobanya, semoga betul-betul bisa kembali lagi tidak membebani masyarakat miskin. Terima kasih Pak Dadan, terima kasih Pak Sartono, sore hari ini sehat selalu.